Sekolah senang banget bisa upload lagi untuk kalian. Dan kali ini aku ini sehabis nganterin Neji sekolah ya. Jadi ini aku dapat paketan. Ini aku sengaja beli. Ini tuh kayak gamis plus kayak daster gitu. Jadi ini cocok banget buat apa sih, kayak aku tuh sehari-hari konten gitu, bikin konten. Jadi nggak harus pakai blazer lagi atau cardigan, jaket lah, apa itu segala macam karena gerah banget ya kalau lagi digabung-gabung. Karena dasar aku kebanyakan tuh kayak lengan pendek, jadi kayak harus pakai lagi. Jadi ya udah aku pengen mutusin pakai baju ini aja dan harganya murah meriah banget, itu sekitar 40 ribuan. Nah ini keesokan harinya, jadi kita gabung aja sama yang buka paket. Ini aku juga habis nganterin Neji sekolah, jadi aku pulang dulu untuk beberes rumah seperti biasa. Dan ini aku juga libur ya, libur dagang karena hari ini tuh sibuk banget. Jadi main-main dulu tadi sama kucing itu Nala. Pokoknya Nala nih lagi gemes banget, dia tuh posisi tidurnya yang bikin gemes ya, kadang tuh tidurnya ngangkang kayak gitu, terjahil sama Abon kayak gitu. Dan Abon maaf itu tadi kondisinya seperti itu karena lagi jamur, itu dia tuh lepek banget bulunya, habis aku kasih obat kayak minyak kletik gitu, jadi makanya tuh kayak gitu kucel banget ya. Dan warnanya memang warna kayak bladus gitu ya, jadi putih gading sama kuning, jadi kelihatannya dekil. Nah ini aku langsung lanjut. Nah ini pakaian yang aku pakai kemarin, yang aku buka paketnya, jadi seperti ini. Jadi kelihatannya kayak yang gamis tapi kayak daster gitu, jadi enak banget, nyaman banget buat aku tuh bikin vlog atau bikin konten. Dan ini tuh nggak gerah gitu ya, jadi sama aja kayak daster, leluasa gitu kalau untuk dibikin kerja gerak cepet gitu deh pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Jadi kayak kelihatannya ya masih modis juga gitu ya, nggak kelihatan sampai gimana gitu. Tapi tetap ya, daster itu nomor satu buat aku karena emang lebih nyaman. Apalagi kalau misalkan udah habis bikin konten, misalkan gerak udah buru-buru deh nyari daster yang bolong lah, yang apa itu langsung rebahan, enak banget pokoknya. Nah ini hari ini emang aku sengaja nggak masak ya, karena hari ini beneran kayaknya aku banyak banget keluarnya dari rumah. Padahal aku tuh kalau lagi dagang masih bisa sempetin masak ya, tapi kenapa ini pas nggak dagang nggak bisa, karena ini satu hari pelulusan Mamas, jadi nanti acaranya itu sehabis asar. Jadi pagi hari aku masih bisa untuk beberes rumah terus ngurus Neji, tapi ini mepet banget gitu buat aku nganterin Neji, nyuci, terus aku harus invoice juga gitu ya setelah ya Allah ngomong setelah beberes rumah. Jadi aku tuh kayak janjian gitu jam 9:30 tuh harus udah hadir untuk penyetoran invoice. Nah ini aku buru-buru karena aku udah ditelepon gitu buat penyetoran invoice yang aku udah tagih-tagihin. Sebagian ya tinggal 14 orang lagi yang belum, karena memang dia bisanya di tanggal 10, mungkin gajiannya tanggal 10, jadi nanti aku bakalan nagihin lagi di tanggal segitu. Nah ini semuanya aku pel dari dapur, ruang tengah gitu ya, itu ruang depan, dan itu Mamas lagi istirahat sama kucing-kucing seperti biasa ya. Ini aku bagi tugas. Tadi maaf banget kalian bisa lihat banyak banget botol di dapur aku karena itu tugas Mamas, dan Mamas bagiannya hari ini kayak ngisi botol, terus kasih makan kucing gitu ya, para anabul, dan dia tuh kayak ngejagain rumah juga selagi aku di luar-luaran gitu. Dan ini aku langsung masak nasi aja, biarpun aku nggak masak lauk, yang penting masak nasi. Stokan ayam ada sih di kulkas, jadi kalau anak-anak mau makan tinggal goreng aja. Tapi paling nanti aku bakalan pikirin untuk lauk untuk suami aku ya. Paling aku beli di warteg Banyumasan, karena suami aku emang orang Banyumas gitu, jadi cocoknya di warteg Banyumas. Jadi kayak gitu, simpel aja sih. Karena ini jam berapa ya? Ini jam 9:30, aku buru-buru, nanti jam 10 aku harus invoice. Kelar-kelar itu tadi jam 11 siang, dan jam 11 siang itu aku langsung telepon teman aku karena teman aku dari malam minta di make upin gitu untuk acara pelulusan anaknya. Jadi barengan sama mama sih, cuma beda kelas gitu. Jadi teman SD sampai sekarang yang kemarin aku kumpul sama emak-emak itu, nah teman aku itu minta di make upin anaknya. Ya walaupun aku basicnya nggak terlalu gimana ya, aku suka gitu kadang sama make up gitu, tapi kalau untuk ngedandanin, kalau cuma kayak pelulusan, kayak anak remaja, kayak keponakan aku, saudaraku, aku sering, dan dia tahu gitu aku tuh sering make upin gitu, jadi makanya dia berani nyuruh aku. Tapi sebenarnya aku nggak pede gitu, kenapa nggak di salon aja, cuma kata dia udahlah sama lo aja juga sama aja, toh sama bagusnya katanya. Ya alhamdulillah sih ya. Dan ini
aku udah di rumahnya. Ini sebenarnya udah di make up, jadi lagi pas make upin dia aku lupa videoin gitu. Dan ini aku bawa tasnya dan aku pakai makeup cuma ala kadarnya. Ini makeup yang aku punya. Sebenarnya aku ini tuh udah banyak yang habis punya aku, kayak bedak tabur aja ini udah habis. Dan ini hasilnya ini cuma karena pencahayaannya aja, jadi kayak gini. Aslinya ini natural banget gitu. Jadi emang anaknya tuh request nggak mau yang terlalu glamor gitu atau medok gitu ya. Dan aku juga emang nggak pernah gitu make upin anak kecil tuh kayak medok, apalagi pakai foundation gitu. Biasanya tuh aku enggak gitu kalau untuk anak remaja, nggak pakai foundation, jadi biasa aja natural. Tapi karena ini kulitnya kayak aku, kayak agak sawo mateng, kalau misalkan nggak pakai itu nggak terlalu kelihatan banget, jadi aku pakein cuma sedikit aja. Dan itu warnanya bener-bener warna yang natural banget. Alhamdulillah anaknya suka dan mamanya juga suka, makanya dia minta didandanin nih mama. Ini teman aku sih, ini teman aku namanya Ajeng anaknya, jadi aku sering panggilnya Mama Ajeng kayak gitu. Dan dia juga ngomong ini nggak mau terlalu tebal juga, jadi yang cuma asal tipis-tipis. Cuma aku bedain ya, kalau mamahnya lebih kelihatan ya seusianya gitu, kayak seusia aku, jadi dia aku kasih warna bibir agak sedikit merah. Kalau anaknya itu agak sedikit peach kayak gitu. Alhamdulillah sih, walaupun ya basic-basic cuma make up cuma segitu-gitu mah kecil-kecil, alhamdulillah masih bisa lah ya. Tapi kalau untuk disaingin atau salon-salon ya aku nggak deh, karena memang peralatan makeup aku tuh cuma ya ala kadarnya aja gitu, nggak sekumplit yang kayak di salon. Tapi alhamdulillah sih, pas aku lihat di sekolahan acara pelulusan, jadi Ajeng itu make upnya beneran stay gitu dan nggak bleber-bleber ya, alhamdulillah. Jadi masih kayak natural aja gitu. Kadang kasihan kalau aku tuh kalau misalkan ngelihat anak-anak masih remaja itu terlalu pakai foundationnya terlalu banyak, kalau keringetan kalau gimana itu tuh kayaknya kelihatannya kayak tebel aja gitu. Karena aku tuh cenderung orang yang nggak terlalu suka make up tebel gitu. Waktu lagi nikah juga aku tuh bener-bener request banget itu nggak mau yang tebel. Dan waktu lagi Mbak Ai nikah juga aku rewel banget sama ya itu apa sih ya itu ya, pokoknya ngurusin make upnya. Dan alhamdulillah Mbak Ai waktu nikah kemarin natural banget, dan itu dia tadi hasilnya seperti itu ya. Nah ini acaranya, jadi tadi tuh siang udah pulang jam 1, dan jam 1 sampai setengah 3 aku ngurusin Neji untuk berangkat ngaji. Dan ini sehabis asar alhamdulillah udah acaranya di Mamas gitu. Nah ini acara dia lagi pas ya, sempet terharu sih ya, karena dia tuh perpisahan gitu. Dan ini lagi pembagian untuk melihat siapa aja yang lulus dan nggak lulus. Tapi alhamdulillahnya semuanya lulus. Alhamdulillah sempat terharu banget ya ngelihat anak-anak kita semuanya lulus. Walaupun katanya ada dengar-dengar kemarin tuh ada 4 orang yang nggak lulus gitu, tapi ternyata aku nggak tahu itu katanya prank atau enggak. Tapi alhamdulillah sih semuanya lulus. Dan ini juga momen yang paling terharu, jadi nyanyi untuk perpisahan kelas 92. Alhamdulillah acaranya kelar. Memang acaranya tuh sehabis asar sampai sebelum maghrib gitu, jadi kayak apa sih, singkat padat gitu ya. Dan acaranya udah selesai semua, nanti tinggal foto-foto. Tapi ini para emak-emak tinggal ngambil rapot, jadi ngambil rapotnya juga ini cepet banget karena memang udah jam 5 gitu ya. Ini tuh udah mau maghrib, nanti tinggal ngejar sesi foto-fotonya. Dan ini untuk orang tua yang masuk 10 besar, alhamdulillah Mamas masuk ke sekian nih. Tapi nggak apa-apa sih, aku sih nggak terlalu memaksakan. Kalau untuk nilai peringkat itu suatu angka gitu ya, tapi kalau misalkan kerja keras dia atau dia mau sukses itu tergantung dari kerja keras dan nasib kayak gitu ya. Bismillah, semoga Mamas jadi anak yang sukses. Doa para orang tua pasti yang terbaik ya, dan menjadi anak yang soleh, amin. Yang penting dia sehat, tumbuh dengan baik, mau sekolah dan mau bekerja keras. Dan ini saatnya aku ngambil rapotnya Mamas. Dan ini sesi-sesi foto kita, lagi aku foto sama Mamas cuma beberapa kali doang karena Mamas enggak terlalu suka foto-foto. Dan itu foto untuk satu kelasnya ya. Oke, ini lanjut malam hari. Aku jujur aku tuh beneran lapar banget karena aku makan tuh di jam
6:30 itu sarapan bubur. Dan ini aku baru makan lagi jam segini. Ini sehabis maghrib, sekitaran jam 7-an gitu. Aku beneran kayak yang lemes gitu, kayak pengen makan tapi lupa gitu karena aku saking sibuknya siang harinya sampai lupa tuh belum makan. Jadi ya udah, aku pengen banget makan yang seger-seger, palanya pusing banget. Di sini aku nyari bakso langganan aku. Ini bakso masa kecil aku, zaman waktu lagi aku beneran yang nggak kenal yang namanya apa-apa gitu, masih umur bau kencur banget lah. Sebelum masuk SD juga aku tuh udah makan bakso ini gitu. Jadi sampai sekarang umur aku yang udah mau 40 ini masih ada. Ya walaupun sekilas gitu orang baru ngerasain ini baksonya nggak terlalu bakso berdaging banget, tapi yang ini tuh bikin enak tuh kuahnya. Beneran ini tuh kayak yang orang-orang aja kalau yang udah pada tahu gitu ya, ini dicari gitu. Kayak misalkan beda dari bakso-bakso yang lain. Emang sih kalau untuk bakso emang kurang berasa dagingnya, tapi kalau untuk rasa kuah, seger si sambalnya, si cukanya ini beneran the best banget. Dan ini bakalan susah gitu dicari kemana, pasti kangen banget kalau seandainya nggak ada penerusnya kayak gitu ya. Namanya ini bakso Mas Yoto. Jadi dia tuh dulu tetangganya rumah aku waktu semasa kecil, tapi sekarang mah beda kampung gitu. Tapi tetap aku kan deket beda kampung gitu ya, jadi selalu aku cari. Dan ini aku tadi sampai cari-cari di tempat langganan tempat nongkrongan dia nggak ada. Sampai aku ke rumahnya, kata istrinya dia lagi nongkrong di Masjid Al Barkah. Ini kayak pondok pesantren gitu, jadi aku langsung samperin aja. Di sini aku langsung makan dan aku langsung pesen satu porsinya itu sebenarnya 10.000, tapi di sini aku pesen langsung 15.000 karena aku bener-bener lapar dan aku pengen banget makan yang kenyang kayak gitu ya. Asem banget, asem. Iya, isinya kebanyakan juga. Emang apa bakso? Oke teman-teman, ini aku makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mari makan. Pokoknya yang lagi ngeliatin aku siapin nasi, siapin kalau ada tukang bakso berhentiin dulu aja, kita makan bareng-bareng. Nah ini maaf tadi ada suara kayak emang pengajian. Emang ini tuh masjid besar. Jadi ini ada di depan Pantura. Ini dulu aku tuh ngaji di sini gitu. Masa kecil aku tuh gedenya di sini gitu. Kayak ngaji pulang sekolah kan jam 12, nanti setengah 1 atau jam 1 aku ngaji sampai jam 5 itu di sini sampai kelas 5 kalau nggak salah. Jadi aku ngaji kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Sebenarnya sih sampai kelas 6 gitu ya. Enggak deh, kalau ngaji sampai kelas 5, aku ngaji sampai kelas 4. Jadi aku nggak sampai lulus, tapi karena aku udah lulus kelas 6 gitu, jadi harus SMP ya udah, jadi ngajinya di sini udah selesai kayak gitu. Nah ini tuh makan bakso kayak gini enak banget, seger banget. Dan maafin ya kalau aku makan aku tuh kayak yang barbar dan lapar, emang beneran lapar banget gitu. Di sini aku cuma pakai bihun aja dan ya Allah beneran ini enak banget kalau makan lagi pas lapar. Jadi mari makan yuk buat semuanya. Ya Allah, habis makan bakso seger. Ini masjid, waktu lagi masih kecil aku ngajinya di sini nih, masjidnya nih besar banget, Masjid Al Barkah. Ya udah segitu aja videonya, semoga kalian suka. Terima kasih sudah ngikutin video dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, ditunggu untuk video berikutnya. Bye. Nah itu Pantura ya, nanti aku nyebrang karena motor aku ditaruh di seberang sana.